Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya bersama rekan saya, Joji Melindo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan dan video dokumentasi tentang kulkas mini yang telah dibuat oleh kelompok kami. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari Arman Ramadan, Irfan Gani, Joji Melindo, M. Bintang Imansyah, dan saya sendiri, Wanela Wahyudi. Kami dari kelompok 3. Lalu, di sini tentang kulkas mini yang telah kami buat. Adapun pengenalan dari kulkas mini ini, habis itu ada metodologi, ada hasil dan data, dan kesimpulan. Untuk pengenalan sendiri adalah kulkas mini dibuat untuk ditujukan menurunkan suhu pada air yang dimasukkan ke dalam kulkas mini. Dalam prinsip penggunaan kulkas mini dengan pendingin Peltier cooler ini memanfaatkan hukum termodinamika. Lebih tepatnya hukum termodinamika yang kedua. Terus termodinamika adalah kajian tentang kalor atau panas yang berpindah. Dalam termodinamika banyak membahas tentang sistem dan lingkungan. Nah, berikut ini adalah kulkas mini untuk foto yang telah kami buat untuk foto jadinya. Lalu untuk alat pokok yang digunakan pada pembuatan kulkas mini ini, yang pertama ada kipas pendingin, di mana itu adalah salah satu komponen utama dari yang lain. Di mana guna dari kipas pendingin ini adalah untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh Peltier pada sisi panasnya. Yang sisi panasnya tadi akan menyalurkan panas tadi terhadap heatsink di bagian panas dan akan diserap oleh kipas pendingin. Lalu yang kedua ada heatsink. Untuk heatsink sendiri kita menggunakan 2 heatsink. Yang pertama untuk heatsink yang di bagian sisi dingin, dan yang kedua untuk di sisi panas. Untuk sisi dingin di sini dimasukkan ke dalam bagian box kulkas, yaitu untuk menghantarkan dingin yang telah dihasilkan oleh Peltier tadi. Lalu ada water block. Untuk water block sendiri berguna untuk menyalurkan air supaya bagian sisi panas pada Peltier ini tetap mendapatkan dingin dari air yang ada di water block ini tadi. Jadi semakin dingin water blocknya ini, dan untuk sisi Peltier yang tadi yang panas tadi semakin dingin, maka sisi dinginnya akan semakin dingin. Lalu untuk yang keempat adalah komponen utamanya, yaitu Peltier. Peltier sendiri terdapat 2 sisi, yaitu ada sisi yang panas dan sisi dingin. Untuk sisi yang dingin biasanya tanda-tandanya ada tulisan pada sisinya. Next adalah bahan dan proses singkat. Lalu untuk yang pertama adalah susunlah kipas pendingin dengan heatsink dan water block. Lalu tempelkan Peltier dengan pasta termal. Nah, setelah Peltier sudah ditempelkan dengan heatsink pada sisi panas, lalu pada sisi dingin juga kita tempelkan heatsink. Dan jangan lupa gunakan pasta termal untuk di setiap sisi yang telah kita satukan antara heatsink dan juga Peltier tadi. Guna dari pasta termal itu adalah untuk menghantarkan kalor ataupun suhu yang ada di Peltier terhadap heatsink tadi. Lalu ada boxnya atau wadah kulkasnya. Ini adalah bentuk wadah kulkasnya dari tampilan dari luar. Lalu inilah hasil yang telah kita buat berupa bentuk kulkas mini tadi. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Joji Melindo, dipersilahkan. Baik, ini untuk hasil data daripada percobaan yang telah kami lakukan. Coba next. Untuk hasil data ini bisa dilihat pada grafik. Dari grafik tersebut didapatkan bahwa data penurunan suhu oleh kulkas mini mengalami penurunan. Mungkin bisa next ke data. Jadi di sini kami mengkalibrasi antara tegangan dan suhu dari kulkas yang telah kami buat. Untuk pengkalibrasian antara suhu dan tegangan kami menggunakan codingan yang telah kami buat, dan untuk melihat penurunan suhu kami menggunakan termometer celup yang dicelup dari atas kulkas lubang ataupun ke dalam cairan yang ada di dalam kulkas. Nah, untuk hasil penurunan suhu pada suhu awal itu suhunya sebesar 27 derajat Celcius. Untuk
tegangan itu 1,66 volt. Kemudian dalam kurun waktu selama 12 menit suhu turun sebanyak 1 derajat Celcius berturut-turut. Kami melakukan perhitungan sebanyak 30 menit. Dalam 1 menit kami menuliskan tegangan, sehingga didapat 30 data. Bisa dilihat untuk suhu awal itu 27 derajat Celcius berturut-turut turun hingga mencapai titik 17 derajat Celcius, dan untuk tegangan itu tegangan awal 1,66 berturut-turut turun sehingga mencapai tegangan 1,31 volt. Begini tampilan daripada grafiknya seperti gambar yang di awal. Oke, next. Untuk kesimpulan dari PPT yang telah kami buat ini, tugas yang kami buat ini, untuk yang pertama, delay sangat berpengaruh terhadap laju output suhu yang akan dikeluarkan pada program. Yang kedua, semakin banyak panas yang ditahan dari sisi panasnya, maka sisi dingin akan semakin dingin. Untuk yang ketiga, setiap 2 menit sekali, suhu mengalami penurunan pada sampai menit ke-12. Untuk yang keempat, jika suhu sudah mengalami penurunan, maka penggunaan tegangan akan semakin kecil. Terima kasih. Oke, di sini untuk PPT sendiri sudah kami bahas, maka kami akan membahas pada di sini kami akan membahas sedikit tentang laporan yang telah kami buat bersama kelompok kami. Di sini adalah laporan akhir tugas besar sistem implementasi. Untuk laporan sendiri disusun oleh bareng-bareng bersama kelompok kami, yaitu seperti yang tadi, Arun Ramadan, Irfan Gani, Jaji Madu, dan Bintang Imansyah. Untuk latar belakang dari tugas besar ini adalah untuk pengaplikasian peltier sebagai salah satu teknologi yang sering dijumpai sebagai komponen pendingin, baik itu pendingin maupun pemanas, contohnya seperti pada kulkas ataupun pada dispenser. Lalu untuk permasalahan, di sini kami berdasarkan latar belakang yang telah ada, maka mendapatkan permasalahan pada sistem, yaitu bagaimana kerja peltier pada sistem kerja pendingin seperti kulkas mini. Dan yang kedua ada apakah alat yang dibuat bekerja sesuai dengan sistem kerja seharusnya. Lalu untuk di sini kami memiliki alat dan bahan yang lebih lengkap, di mana ada kipas angin tadi sebagai komponen utama, heatsink, filter, dan water block sebagai komponen utama. Untuk selang sendiri itu akan dipasang pada water block, habis itu styrofoam itu sebagai wadah dari kulkas mini, kabel jumper secukupnya, kabel terminal, habis itu kipas AC 12 volt itu tadi sebagai kipas angin tadi, lalu ada power supply 12 volt, habis itu ada modul ISP node MCU 1.0, dan ada satu buah minuman kaleng. Di sini untuk diagram alirannya sendiri, perencanaan dan pengumpulan komponen, jadi setelah mulai itu kami membuat desain alat. Nah, setelah membuat desain alat, kami juga sambil mengkalibrasi dan suhu dan tegangan. Lalu pengukuran suhu, sambil pengukuran suhu kami juga melakukan penginputan data ke Microsoft Excel, dan begitulah prosesnya. Untuk pembahasan pada grafik ini, seperti yang tadi rekan saya sudah bilang, di mana jika semakin kecil suhu, maka tegangannya akan semakin dikit yang diperlukan oleh peltier tadi. Dilihat tadi pada saat awal kita memulai pada suhu 27, maka tegangan yang digunakan 1,66 volt, dan pada saat suhu sudah menjadi 17 derajat Celcius, maka tegangan yang diperlukan hanya 1,31 volt. Ini adalah source kodenya ataupun codingan yang digunakan untuk menghubungkan antara node MCU tadi dengan handphone agar kita bisa melihat suhunya. Nanti pada saat di akhir video akan kami tunjukkan bagaimana kami melakukan praktik pada kulkas mini. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah source code atau codingan yang kami gunakan untuk menghubungkan antara MCU node 1.0 dengan
laptop ataupun HP untuk melihat hasil dari suhu yang akan ditampilkan nantinya. Setelah kami gunakan coding ini, maka kami bakal melihat pada software untuk suhunya tadi, dimana suhu yang kami tampilkannya adalah 29,15 derajat Celcius. Dan untuk suhu sendiri akan berubah mengikuti dengan suhu pada kulkas mini tadi, menjadi lama-lama menjadi 27, 22, dan akan berubah semakin kecil menjadi 16 derajat Celcius. Begitulah hasil dari pengukuran menggunakan software tadi.